Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami beri judul e-commerce berupa barang digital dan barang pasar digital. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Milda Novita Fianti, beserta rekan saya Muhammad Naufal Akbar, Novi Eka Anggraini, Novita Ramaldani, Qurrota Ayun, dan Sania Putri Anabila. Langsung saja, bab pertama yaitu e-commerce dan internet. E-commerce saat ini. E-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individual. Pertumbuhan yang sangat cepat dari e-commerce di tahun-tahun awal menimbulkan penggelembungan pasar atau market bubble pada saham e-commerce. Lebih banyak industri akan ditransformasikan oleh e-commerce termasuk reservasi travel, musik dan hiburan, berita, perangkat lunak, pendidikan, dan keuangan. Lalu mengapa sih e-commerce kok berbeda? Nah, di sini ada beberapa alasan yang menyebabkan e-commerce berbeda. Yang pertama, yaitu ada di mana-mana. E-commerce berada di mana-mana pada setiap waktu. Hal ini memungkinkan untuk berbelanja dari desktop Anda di rumah, di kantor, atau bahkan mungkin saat Anda di dalam mobil sekalipun dengan menggunakan smartphone Anda. Hasilnya disebut ruang pasar atau market space. Sebuah ruang pasar yang diperluas melebihi batasan-batasan pasar tradisional dan bergeser dari sebuah lokasi yang bersifat sementara dan ada secara geografis. Untuk bertransaksi bisnis tidak lagi relevan jika Anda menghabiskan waktu atau uang untuk pergi ke pasar, dan lebih sedikit usaha mental yang Anda butuhkan untuk melakukan pembelian. Hal yang kedua yaitu jangkauan global. Teknologi e-commerce ini memungkinkan transaksi komersial lintas budaya dan bangsa untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan daripada bisnis dengan konsep tradisional. Lalu yang ketiga yaitu standar universal. Satu fitur yang sangat menarik dari teknologi e-commerce adalah standar teknis dari internet, dan oleh karena itu, standar teknis untuk menjalankan e-commerce adalah standar yang universal atau sama di belahan dunia manapun. Lalu yang berikutnya keempat, kaya manfaat. Nah, kaya manfaat informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Pasar tradisional, tenaga penjual nasional, dan toko retail kecil memiliki sifat kaya manfaat yang baik. Mereka dapat memberikan pelayanan pribadi bertatap muka dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan ketika melakukan penjualan. Nah, sifat kaya manfaat dari pasar tradisional ini membuatnya sangat kuat dalam lingkungan komersial. Lalu, yang kelima adalah kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi. Kualitas informasi yang tersedia untuk semua pihak yang terlibat di pasar, seperti konsumen dan penjual. Teknologi e-commerce ini mengurangi koleksi, penyimpanan, serta pemrosesan informasi serta biaya komunikasi. Nah, kepadatan informasi di dalam pasar e-commerce membuat harga dan biaya menjadi transparan. Penjual bisa menemukan berbagai macam informasi tentang konsumen dibandingkan sebelumnya. Hal ini memungkinkan penjual untuk membuat segmentasi konsumen menjadi beberapa kelompok yang bersedia membayar harga yang berbeda dan memungkinkan penjual untuk melakukan diskriminasi harga kepada target konsumen yang berbeda pada tingkat harga yang berbeda. Personalisasi atau kustomisasi. Teknologi Niaga mengizinkan personalisasi perdagangan dapat menargetkan pesan ke individu tertentu dengan menyesuaikan pesan kemana orang minat dan pembelian sebelumnya. Teknologinya juga memungkinkan kustomisasi mengubah produk atau layanan yang dikirimkan berdasarkan preferensi atau perilaku sebelumnya. Lalu ada teknologi sosial, generasi pengguna konten dan jejaring sosial.
Berbeda dengan teknologi sebelumnya, teknologi internet dan e-commerce telah berkembang menjadi lebih sosial dengan memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi dengan teman-teman pribadi mereka dan komunitas dunia yang lebih besar. Lalu konten dalam bentuk teks, video, musik, atau foto. Lalu selanjutnya ada konsep utama dari e-commerce, pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Lokasi, waktu, dan model pendapatan bisnis sebagian didasarkan pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan digital pasar di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat bertukar sejumlah besar informasi secara langsung, instan, dan gratis. Lalu selanjutnya ada barang digital. Apa itu barang digital? Pasar digital internet telah sangat memperluas penjualan barang-barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital. Musik, track, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku semua dapat diekspresikan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Baik, saya akan menjelaskan tentang e-commerce, bisnis, dan teknologi. Tipe-tipe e-commerce ada 3. Yang pertama, bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen, business to customer. Contohnya Traveloka yang menyediakan produk dan jasa untuk dinikmati konsumen. Yang kedua, bisnis e-commerce yang berbentuk bisnis ke bisnis, business to business. Contohnya Ralalicom yang mempertemukan pemasok bisnis dan pelaku bisnis pada aplikasi tertentu. Yang ketiga, bisnis e-commerce konsumen ke konsumen, customer to customer, seperti contoh Tokopedia yang menemukan orang-orang memasok barang dengan konsumen yang membutuhkan barang tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Model bisnis e-commerce, perubahan informasi ekonomi yang telah menciptakan kondisi untuk keseluruhan model bisnis yang baru yang muncul dan merusak model bisnis yang lama. Ada beberapa model bisnis, yaitu pertama, portal, menyediakan poin awal untuk masuk ke dalam web bersamaan dengan konten tertentu dengan layanan lainnya, seperti Google yang menawarkan fitur pencari web yang sangat kuat bersamaan dengan sebuah paket yang terintegrasi dari konten dan pelayanan. Yang kedua, e-tailer, menjual produk fisik langsung kepada konsumen ataupun individu bisnis. Keunggulan utama dari e-tailer adalah memberikan kenyamanan, biaya belanja yang murah selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu, menawarkan pilihan yang banyak untuk konsumen. Yang ketiga, penyedia konten, mendapatkan pendapatan dengan menciptakan konten digital seperti berita, musik, foto, dan video di web. Konsumen bisa membayar untuk mengakses konten dan pendapatan bisa juga didapatkan dari menjual ruang iklan. Contohnya Apple menjual track musik di dalam iTunes Store, tetapi ia tidak membuat atau memesan musik baru. Yang keempat, perantara transaksi, menghemat uang dan waktu penggunaan dengan cara memproses transaksi penjualan secara online dan mendapatkan uang dari setiap transaksi yang terjadi. Yang kelima, pencipta pasar, menyediakan tempat digital di mana penjual dan pembeli bisa bertemu, memasang produk, mencari produk, dan mengembangkan harga produk-produk tersebut. Bisa melayani konsumen atau bentuk e-commerce B2B atau business to business, mendapatkan pendapatan dari biaya transaksi. Yang keenam, penyedia layanan, menyediakan aplikasi web 2.0 seperti berbagai foto, berbagai video, dan konten yang diciptakan oleh pengguna sebagai layanan menyediakan layanan lainnya, seperti pengumpulan data online dan data cadangan. Contohnya Gmail yang menyimpan pesan-pesan masuk pada suatu akun. Terus kemudian yang ketujuh, penyedia komunitas, menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa berkomunikasi dan menemukan informasi yang bermanfaat. Contohnya LinkedIn yang menghubungkan antara pencari pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan karyawan. Model pendapatan e-commerce. Yang pertama, model pendapatan iklan. Konten yang ada di dalam web
adalah gratis untuk pengunjung karena pengiklanan membayar biaya produksi dan biaya distribusi sebagai imbal hasil dari iklan yang ditujukan kepada pengunjung. Yang kedua, model pendapatan penjualan. Dari model pendapatan penjualan, sales revenue model, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Yang ketiga, model pendapatan pelanggan. Model pendapatan pelanggan menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Yang keempat, model pendapatan free atau freemium. Model pendapatan free atau freemium, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur lebih maju atau khusus. Yang kelima, model pendapatan biaya transaksi. Model pendapatan biaya transaksi adalah sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Yang keenam, model pendapatan afiliasi. Model pendapatan afiliasi situs web mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase penerimaan atas penjualan yang terjadi. Jaringan sosial dan wisdom of cards. Suatu situs jaringan sosial yang menghubungkan beberapa orang atau orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal yang memungkinkan mereka dapat memiliki beberapa teman atau teman dari teman mereka sebagai target penjualan, saran, pencarian kerja, atau sebagai teman baru. Menciptakan situs di mana ribuan atau jutaan orang dapat berinteraksi menawarkan pelaku usaha atau bisnis adalah sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk yang kita buat atau produk mereka. Fenomena tersebut disebut wisdom of cards. Di dalam pemasaran, konsep wisdom of cards menyarankan bahwa perusahaan harus berkonsultasi kepada konsumennya dengan berkonsultasi kepada ribuan konsumennya terlebih dahulu sebagai cara untuk membangun hubungan mereka, lalu mereka akan memahami bagaimana produk atau jasa mereka digunakan oleh customer atau konsumen, diapresiasikan oleh customer atau konsumen, atau sebaliknya, atau ditolak oleh customer atau konsumen. Ada pemasaran e-commerce. Sementara e-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru, tidak ada industri telah lebih terpengaruhi daripada pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasar dengan cara-cara baru mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan yang berpotensi dengan biaya yang jauh lebih rendah dari media tradisional, termasuk pemasaran mesin pencari, data mining, sistem recommender, dan email yang ditargetkan. Internet memungkinkan long tail marketing, yang dimana long tail marketing ini adalah sebuah strategi bisnis yang memungkinkan adanya profit yang signifikan dengan cara menjual item yang dikategorikan sebagai barang non-hits dengan jumlah stok sedikit dibandingkan dengan hanya menjual item yang dikategorikan sebagai barang hits dengan jumlah besar kepada customer. Sebelum internet mencapai audiens yang besar, sangat mahal, dan pemasar harus fokus pada menarik jumlah terbesar konsumen dengan populer hit products.
apakah musik, film-film Hollywood, buku, atau mobil. Sebaliknya, internet memungkinkan pemasar untuk tidak mahal menemukan potensi pelanggan yang permintaannya sangat rendah. Beberapa orang di ujung jauh lebih normal kurva. Banyak perusahaan pemasaran e-commerce menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas banner, media yang kaya, dan iklan video. Penargetan perilaku tersebut dapat melacak klik stream atau sejarah perilaku mengklik dari individu pada ribuan situs web untuk tujuan memahami mereka berupa kepentingan dan niat, dan mengekspos mereka untuk iklan yang unik yang cocok untuk perilaku mereka. Selanjutnya, e-commerce B2B, efisiensi dan hubungan baru. Sekitar 80% dari e-commerce B2B masih didasarkan pada sistem berbayar untuk pertukaran data elektronik berupa Electronic Data Interchange atau EDI, yang memungkinkan pertukaran informasi komputer antara dua organisasi dari transaksi standar seperti penagihan, surat jalan, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Jaringan industri swasta atau private industry network umumnya terdiri atas satu perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Jaringan ini dimiliki oleh pembeli, dan dengan jaringan ini perusahaan, pemasok, distributor, dan mitra bisnis penting lainnya yang telah ditujukan dapat saling berbagai rancangan dan pengembangan produk, pemasaran, penjadalan produksi, manajemen persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur termasuk gambar dan email. Istilah lain dari industri swasta, pertukaran swasta atau private exchange, ruang pasar internet atau net marketplace yang terkadang disebut dengan e-hub, memberikan pasar digital tunggal yang didasarkan pada teknologi internet untuk banyak pembeli dan penjual yang berbeda. Pertukaran exchange secara independen memiliki net market pihak ketiga yang menghubungkan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian spot atau kegiatan. Banyak pertukaran exchange memberikan pasar vertikal untuk industri tunggal seperti makanan, peralatan elektronik, dan peralatan industri, dan mereka terutama menangani input langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang platform digital mobile dan e-commerce mobile. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai aplikasi dan layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi atau location-based service meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan layanan geoinformasi. Wikitude.me adalah contoh dari layanan geoinformasi, di mana layanan geoinformasi adalah layanan yang dapat membantu kita untuk mengetahui harga rumah yang kita inginkan. Nah, di Wikitude.me ini menyediakan penjelajah khusus dan dilengkapi dengan GPS untuk mengidentifikasi lokasi. Foursquare, Koala, atau yang sekarang dimiliki oleh Facebook, Loop, dan penawaran terbaru dari Facebook dan Google adalah contoh dari layanan geososial. Layanan geososial adalah layanan yang dapat membantu untuk mengetahui lokasi dan tempat dimulainya suatu rapat, menghubungkan orang-orang dengan penjual lokal,
dalam bentuk periklanan merupakan fondasi ekonomi dari perdagangan mobile. Nah, geoperiklanan sendiri itu dapat memberitahu di mana letak restoran tertentu. Geoperiklanan ini mengirimkan iklan kepada pengguna berdasarkan GPS yang ada. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai layanan perdagangan mobile lainnya. Walaupun pasar periklanan mobile saat ini masih sangat kecil, tapi pasar ini tumbuh dengan sangat pesat. Penyedia mobile tersebar yang menampilkan iklan yaitu platform EID milik Apple dan platform AdMob milik Google yang diikuti dengan milenial media seperti Shopkick, merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan para perusahaan retail seperti Best Buy, Sport Authority, dan Macy's untuk menawarkan kupon kepada orang-orang ketika mereka mengunjungi toko mereka. Nah, sekarang ada 55 dari perusahaan retail online yang sudah memiliki situs web e-commerce yang memungkinkan para pembeli mengunjungi toko mereka hanya dengan menggunakan ponsel untuk melakukan pemesanan. Nah, salah satu layanan perdagangan mobile adalah permainan dan hiburan. Smartphone dan tablet telah berkembang menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana saja. Smartphone seperti iPhone dan perangkat berbasis Android menawarkan permainan digital, film, pertunjukan TV, musik, dan nada dering yang dapat diunduh dan dapat di-streaming. Seperti perusahaan film memulai untuk memproduksi film pendek yang secara eksplisit dirancang untuk dimainkan pada ponsel. Konten yang dikumpulkan pengguna juga muncul dalam bentuk mobile. Facebook, MySpace, YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya juga memiliki versi mobile. Nah, kemudian yang keempat, yakni membangun kehadiran e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce ini dibagi menjadi 6, yakni yang pertama, potongan teka-teki dari situs yang dibangun. Sebelum kita membuat situs e-commerce, kita harus mengetahui apa tujuan kita membuat situs web e-commerce tersebut. Kemudian, kita melakukan langkah pertama, yaitu membuat situs web e-commerce tersebut. Lalu, membuat keputusan tentang perangkat keras situs yang akan dibuat, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi. Seperti contoh, pelanggan kita nantinya menginginkan teknologi yang memungkinkan mereka untuk menemukan apa yang mereka inginkan dengan mudah, melihat produk-produk yang ada, membeli produk, dan menerima kiriman produk tersebut dengan cepat. Yang kedua, ada sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Sasaran bisnis adalah fungsi atau kemampuan seperti yang perusahaan harapkan dari situs yang telah dibuat. Lalu, kemampuan sistem yakni kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran bisnis tersebut. Kebutuhan informasi ini untuk sebuah sistem adalah elemen-elemen informasi yang diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis tersebut. Yang diharapkan e-commerce itu adalah menjalankan bisnis yang dibuat, yakni bagaimana keputusan bisnis tersebut itu terjadi. Yang dimaksud di sini ialah keputusan bisnis itu ialah teknologi. Jadi, teknologi yang digunakan itu harus sesuai dengan bisnis yang akan dibuat. Perencanaan perusahaan itu harus matang, kemudian bisa mengidentifikasi sasaran bisnis yang spesifik dari situs yang akan dibuat. Lalu perusahaan tersebut harus mengembangkan sebuah daftar dari fungsi-fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Yang ketiga, ada membangun situs web secara mandiri versus alidaya. Ada banyak pilihan dalam membangun dan mengelola situs web. Pilihan yang tersedia mulai dari alidaya, dari keseluruhan pengembangan situs web, kepada vendor eksternal hingga mengerjakan keseluruhan pengembangan situs web secara independen atau dikerjakan sendiri. Perusahaan itu juga memiliki keputusan kedua, yakni mengoperasikan situs secara mandiri atau menyerahkannya kepada penyedia pengelola web. Kemudian yang keempat ada keputusan pembangunan situs web. Jika perusahaan memutuskan untuk membangun situs secara mandiri, ada beberapa opsi. Seperti kita harus, jika tidak terlalu ahli, maka harus menggunakan pola untuk membuat situs web. Seperti Yahoo, Merchant Solution, Amazon Storage, dan eBay. Semuanya itu menyediakan pola-pola yang tidak hanya mensyaratkan untuk memasukkan teks, grafik,
dan data lainnya, tetapi juga menyediakan infrastruktur untuk menjalankan situs web saat situs web tersebut sudah dibuat. Itu ialah rank paling murah dan sederhana. Kemudian, jika perusahaan memiliki beberapa pengalaman dengan komputer, mungkin dapat membangun situs web secara mandiri. Semisal dari Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, dan Microsoft Expression. Keputusan untuk membangun situs web secara mandiri itu memiliki beberapa resiko, seperti fitur-fitur belanja, kemudian pembuktian keaslian kartu kredit dan pembukaannya, manajemen persediaan, dan proses pemesanan, serta biaya pengembangan yang tinggi, seperti resiko dari mengerjakan pekerjaan yang sepele. Kemudian yang kelima ada keputusan pengelolaan. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Yang artinya perusahaan pengoperasian situs web itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa situs web tersebut itu hidup dan bisa diakses dengan baik 24 jam dalam sehari. Dengan menyetujui pembayaran bulanan, sebuah bisnis itu tidak perlu khawatir dengan aspek-aspek teknik dalam memulai dan mengoperasikan sebuah server web, tautan telekomunikasi, atau pemilihan staf terspesialisasi. Dengan sebuah co-location agreement, perusahaan bisa membeli atau menyewa sebuah server web. Pada saat era cloud computing, jauh lebih murah untuk mengoperasikan situs web Anda terhadap fasilitas virtual komputer. Seperti pada kasus ini, perusahaan itu tidak membeli server, tetapi menyewa kemampuan pusat cloud computing seperti Rackspace, sebuah situs pengoperasian yang terkenal. Kemudian yang terakhir ada anggaran situs web. Situs web yang sederhana bisa dibangun dan dioperasikan dengan biaya sebesar $5.000 Amerika atau kurang pada 1 tahun pertama. Situs web tersebut dari perusahaan-perusahaan besar dengan level interaksi dan penghubung yang tinggi ke sistem korporasi membutuhkan biaya beberapa juta dolar dalam setahun untuk pembuatan dan pengoperasiannya. Seperti Bluefly, pada tahun 2011, Bluefly memiliki penjualan online sebesar 88 juta dolar Amerika dan pertumbuhan penerimaan sebesar 10% setiap tahun. Anggaran teknologi e-commerce yang dimilikinya melebihi 8 juta dolar Amerika dalam setahun atau sekitar 10% dari total penerimaannya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.